Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-57 dari manhwa Ranger Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 57. Setelah match pertama di Pet Arena selesai, Ali Boss langsung mengangkat tangi dan menegurnya agar tak terlihat terlalu berlebihan kepada player lain. Namun menurut Tangi, dirinya tidaklah berlebihan karena ia tak memukul bahkan tak melakukan magic seperti yang dikatakan masternya sebelum pertandingan tadi. Tangi lalu merasa sedih karena masternya tidak percaya. Dan karena hal ini, para penonton jadi marah kepada Ali Boss karena dianggap dirinya pasti sering memarahi Tangi dan membuatnya kesulitan. Tentu saja Ali Boss langsung mengelak dan memuji-muji Tangi. Alhasil Tangi pun jadi senang karena ada pembelaan dari dirinya. Dan untuk mengalihkan pembicaraan, Ali Boss mengajak para viewersnya untuk melihat perkembangan status window milik Tangi. Namun sebelum itu, Ali Boss sangat terkejut karena menemukan sesuatu yang aneh di sana. Ia lalu melirik Tangi dan berpikir pasti ada sesuatu yang Tangi sembunyikan darinya. Alhasil, Ali Boss lebih memilih menampilkan informasi umum dan menyembunyikan stat serta skill Tangi. Tentu saja hal ini membuat para viewers protes dan tak terima. Namun dibalik itu, mereka juga takjub akan perkembangan pesat dari Tangi yang kini sudah berada di level 202. Karena viewers mulai terkecoh, jadi Ali Boss langsung mengambil kesempatan untuk melakukan break live dan berjanji akan kembali secepatnya. Setelah itu, Ali Boss langsung melirik Tangi dengan tatapan yang mengerikan dan memaksa Tangi berkata sejujurnya tentang apa yang sedang terjadi pada stat window-nya yang terdapat atribut corrupted. Ia juga memarahi Tangi yang sudah sembarangan memakai sesuatu dan mempengaruhi skillnya. Tapi Tangi mengelak dan menjawab jika dirinya bahkan belum memakan essence yang ia miliki, dan ia juga tidak tahu kenapa atribut miliknya bisa menjadi corruption. Ali Boss yang masih penasaran lalu mencoba mendekati Tangi dan akhirnya melihat sebuah kalung yang Tangi pakai. Ternyata kalung yang Tangi pakai berasal dari item milik Shaman Chroma yang sebetulnya ia pungut diam-diam. Tangi pun mengakui hal itu dan bercerita jika saat itu masternya sangat sibuk dengan hal lain dan ia berinisiatif mengambil kalung tersebut. Dan tanpa diduga, Ali Boss pun mengabaikan lagi kalung tersebut kepada Tangi dan menyuruhnya untuk memakainya. Sebenarnya Tangi ragu karena tak mungkin masternya tidak mau mengambil kalung ini. Namun Ali Boss meyakinkan Tangi jika meskipun dirinya kesal karena Tangi tidak jujur padanya, tapi ia tak mempermasalahkan hal ini karena kalung ini sudah ia lupakan saat itu. Walaupun sebenarnya Ali Boss lebih terkejut dengan kenyataan jika Tangi juga bisa memakai sebuah item. Dan jika item ini menimbulkan efek samping, maka ia akan menyerahkan Tangi ke orang tuanya lagi untuk mengatasinya. Dan sebagai nasihat, Ali Boss lalu menyuruh Tangi agar minta izin dulu padanya sebelum mengambil sesuatu, agar ia tahu apakah benda itu aman buat dirinya. Setelah itu pertarungan Pet Arena pun dilanjutkan. Satu persatu pet terlihat menantangnya dan sudah dipastikan Tangi menang secara cuma-cuma dan tanpa perlawanan yang berarti dari lawannya. Setiap pertarungan yang berlangsung selanjutnya pun berakhir sama dan terlihat juga pet yang menjadi lawannya terlihat tertekan menghadapi Tangi. Dan dengan hal ini Tangi meraih kemenangan sebanyak 29 kali win streak dan menjadi Raja Pet Arena. Setelah Pet Arena selesai, Yunwo pun menghentikan gamenya dan kembali ke dunia nyata. Yunwo sebenarnya khawatir dengan Tangi yang mendapat 20 kali win streak dan terlihat seperti membuli semua lawannya. Namun ia tak menyangka jika respon para viewers malah senang terhadap live streaming hari ini. Di saat yang sama, Yunwo mendapatkan telepon dari Kel dan memberitahu jika bos besar sangat ingin bertemu dengannya. Bahkan bos besar itu adalah presidir dari Nike atau orang yang sering disebut dengan Phil Knight.
Hyunwoo pun masih terkejut dan tak percaya jika seorang bos besar mau bertemu dengannya. Meskipun Kel meyakinkan jika siapa orang yang tidak mau bertemu dengan Hyunwoo, seorang player yang dapat menarik jutaan viewers dengan sekali streaming dan memperoleh miliaran viewers di setiap video yang sudah diunggahnya. Kel terus memuji dirinya dan mencoba memancing Hyunwoo untuk memikirkan sebuah rencana jika ini adalah waktu yang tepat untuk memulai debutnya sebagai pro player. Kel juga menambahkan jika Hyunwoo sepertinya mempunyai potensi untuk memenangkan liga tersebut. Tentu saja hal ini dengan pedenya Hyunwoo jawab jika ia tak peduli dengan tim siapa ia bertarung, karena ia yakin mereka pasti akan menang. Bahkan dirinya sangat yakin menang meskipun mereka mendapat lawan seperti tim All Star yang berisikan para player superstar. Dengan hal ini, Kel pun sudah tahu jika siapa lagi orang yang sangat percaya diri seperti ini bukan Hyunwoo seorang. Lalu karena Kel sudah membicarakan hal ini, jadi Hyunwoo pun mengungkapkan keinginannya jika ia ingin memulai debutnya sebagai seorang pro gamer setelah menaiki ranking arena. Tapi Kel mencoba meyakinkan Hyunwoo untuk memikirkan hal ini lagi dan kembali memberikan semangat kalau Hyunwoo bisa memenangkan kompetisi season berikutnya dan merebut benih kualifikasi dan pergi ke Arena Week. Jadi Arena Week adalah kompetisi global yang hanya terdiri dari beberapa tim dan berisikan pemain atau pemenang liga dari masing-masing negara. Hyunwoo lalu terus mendesak Kel agar mendaftarkan dirinya saat ini dan meminta sebuah tim yang berisikan para player yang berdedikasi dalam melakukan suatu hal. Tak hanya itu, ia juga ingin tim tersebut berisi sebuah tim yang terdiri dari para player dengan masa lalu yang bersih dan memiliki karakter yang baik. Kel pun mencoba menyadarkan Hyunwoo jika ingin tim yang seperti itu, maka bukankah lebih baik mereka membuatnya dari awal? Hal ini lalu dibenarkan Hyunwoo jika ia sudah menginginkan hal ini dari lama. Ia lalu mengingatkan kepada ahli bos atau alasan ia bermain di arena saat itu adalah untuk melunasi hutangnya. Tapi sekarang karena dia sudah mewujudkan tujuannya melunasi hutang, maka sekarang adalah waktu untuk memulai rencana yang sudah ia tunda. Ia lalu mengingat Jun Han-baek dan memang benar-benar ingin membalas dendam kepadanya dan merebut satu persatu semua yang ia punya. Sementara itu di Quincy cabang Korea terlihat kepala tim perencana arena yakni Park Hyun-jun yang sedang makan siang dengan rekannya. Ia mengeluh akhir-akhir ini sangat sibuk dan melewatkan jam tidur teratur demi deadline di arena. Lalu kepala tim operasi yakni Kim Jin-yo yang mendengar hal ini merasa jika tak lama lagi mereka lah yang akan sibuk. Jika pekerjaan tim perencanaan telah selesai, Park Hyun-jun mengeluh karena ahli bos dengan cepat menyelesaikan quest yang ada dan membuat mereka harus bekerja lebih ekstra untuk mengembangkan Demon Realm yang seharusnya tidak ada di jadwal mereka. Ditambah lagi mereka harus mempersiapkan tempat acara NPC untuk memperingati 1 miliar pengguna mereka. Sehingga mereka benar-benar kesulitan dan kekurangan tenaga ahli. Ia juga berencana karena baru-baru ini berkat acara King Master Combat jumlah pengguna meningkat secara signifikan. Jadi ia merasa secara ini akan dimulai paling lama 3 atau 4 bulan lagi. Meskipun ia masih berusaha untuk menahannya sampai akhir bulan ini, lalu dia juga memberikan semangat kepada kepala tim Kim karena pastinya setelah perencanaan ini selesai dirinya juga akan mengalami kesulitan karena pembukaan Liga Pro sudah semakin dekat. Karena merasa sama-sama tertekan, mereka berdua pun hanya bisa mengeluh dan mereka ingin mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Kemudian di sisi lain, ahli bos bersama Tangi terlihat menyusuri hutan untuk mencari di mana lokasi Buzzing Island. Tak lama, Tangi akhirnya menemukan lokasi tersebut sambil berkata jika ia pernah mendengar dengan memasuki pintu ke Buzzing Island dengan masuk ke air terjun di tengah hutan terluas di Broken Mountain Range. Mendengar hal ini, ahli bos lalu teringat jika hutan ini adalah tempat di mana para High Elf yakni New York Warrior yang merupakan timnya Reina. Benar saja, mereka lalu disambut oleh tim Reina dan bertanya apa tujuan ahli bos datang kemari.
Melihat ketuanya berbicara dengan sopan, para timnya meledek Reina dan berakhir digebukin oleh Reina karena mereka mengganggu dirinya dengan Ali Boss. Dan setelah itu, Ali Boss menjelaskan jika maksud dirinya datang kemari adalah untuk membuat permintaan kepada mereka. Belum selesai Ali Boss berbicara, para tim Reina sudah sangat terlihat antusias dan mengira jika Ali Boss akan ikut bergabung dengan mereka. Melihat keributan ini, Ali Boss langsung menjelaskan kembali jika ia kesini meminta izin agar bisa menjelajah hutan Elf di sini. Reina lalu mengizinkannya untuk berburu sesuka hati dan berterima kasih karena sudah menghargai keberadaan mereka. Dan sebagai imbalan, gantian Reina yakini meminta sesuatu dari Ali Boss. Dan lagi-lagi, belum selesai Reina bercara, para tim menggoda Reina agar Ali Boss mau menikahi ketua mereka. Karena Reina sudah rela menonton semua video, alhasil mereka semua kembali dibungkam oleh Reina. Kembali ke topik, Reina memohon agar bisa berduel dengannya satu kali saja, karena sebentar lagi liga akan segera dimulai. Karena menurut Ali Boss, kesepakatan ini cukup adil, jadi ia pun menyetujui duel ini. Tak lama, duel antara mereka berdua pun segera dimulai. Sebelum itu, Reina meminta kepada Ali Boss agar ia tak mengaktifkan skill aktifnya. Dengan kata lain, Reina ingin mereka berduel dengan kemampuan dasar. Setelah sama-sama mengerti, mereka pun memulai pertarungan ini. Mereka berdua sama-sama mengeluarkan skill bertarung yang seimbang. Namun tidak dengan Ali Boss, meski hanya dengan beberapa pergerakan ia bisa melihat jika ada perbedaan besar di antara mereka dari pertarungan sebelumnya. Dan karena Ali Boss terus menghindar, Reina pun kesal dan memarahi Ali Boss yang seakan-akan hanya meremehkan dirinya. Namun, Ali Boss pun memberikan pemahaman yang berbeda. Jika Ali Boss menang secara sepihak, maka Reina tidak dapat pelajaran. Karena duel ini seharusnya membantu dirinya mengevaluasi serangan setiap serangan. Jadi Ali Boss di sini berperan untuk mengungkapkan kelemahan dari serangan Reina. Reina pun akhirnya mengerti. Ia lalu menyuruh Ali Boss untuk segera menyerangnya tanpa sekuat tenaga karena ia merasa pertahanan dirinya sudah cukup untuk bertahan dari serangan seperti itu. Ali Boss pun senang karena Reina akhirnya bersemangat dengan duel ini. Jadi mengarahkan sedikit tenaganya untuk melatih Reina. Karena hal ini, Reina sedikit kesulitan karena serangan beruntun yang dilakukan Ali Boss secara terus-menerus hingga akhirnya Ali Boss memutar tubuhnya untuk menyerang Reina. Untungnya Reina sigap dan langsung menahannya. Tapi Ali Boss berkata jika dirinya menggunakan kekuatan sepenuhnya, maka ia tidak yakin Reina bisa menahan hal semacam ini. Jadi ia memberikan tips untuk Reina agar jangan melakukan gerakan yang besar saat ia sedang menghindari sebuah serangan. Selain itu, Ali Boss menjelaskan jika meskipun skill mereka berbeda, tapi stat yang ia memiliki sudah jauh lebih tinggi dibanding Reina. Jadi karena itulah mereka memiliki perbedaan yang besar. Reina pun menyadari hal ini. Karena meskipun level Ali Boss lebih rendah darinya, tapi Ali Boss semakin memiliki stat tinggi karena titel, skill, dan item. Sementara itu, para tim Reina yang melihat pertarungan ini memuji Ali Boss karena sejauh ini mereka tidak tahu ada orang yang bisa melebihi Reina di tim mereka. Duel pun terus berlanjut. Selama bertarung Reina teringat bagaimana ia sudah berlatih dengan keras dengan melihat video-video kekalahannya berkali-kali. Karena merasa tidak dia di mana letak kelemahannya, padahal ia sudah mengumpulkan beberapa tim analisis untuk mengatasi hal ini. Dan semua jawabannya selalu sama, yakni Ali Boss menghindari serangan yang harus dia hindari dan memblokir serangan yang harus ia blokir. Kemudian menyerang ketika dia harus menyerang. Dan teori ini sebenarnya mudah, karena sudah pasti semua orang tahu. Tapi kali ini Reina akan mencoba untuk membuat Ali Boss mengakui kekuatan miliknya dengan melancarkan serangan yang sama seperti saat Ali Boss bertemu pertama kali dengan LeBron. Ali Boss sepertinya cukup senang karena Reina akhirnya berhasil mengalami kemajuan dalam bertarung. Ia lalu berkata jika serangan tadi cukup berbahaya sambil menahan pedang Reina yang kini sudah berada di tangan Ali Boss. Tak hanya itu, Ali Boss juga menguji Reina dengan berkata jika Ace New York Warrior memang sudah sangat berbeda. Alhasil, Reina pun sangat senang. Namun Ali Boss belum selesai dan mengajaknya untuk segera menyelesaikan duel ini.
Oke Manwaners, untuk part ke-57 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manwaners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan beri rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, see you again di part selanjutnya.